Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Hari ini saya akan membawakan materi katekese tentang gambaran umum katekese, pendahuluan pengertian katekese, perbedaan dan persamaan teori katekese. Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan pengertian katekese. Asal kata kateketik berasal dari kata Yunani katekin, bentukan dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti menggemakan atau menyuarakan. Jadi katekin berarti menggemakan atau menyuarakan kedua. Kata ini mengandung dua pengertian. Pertama, katekin berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Kedua, katekin berarti ajaran dari para pemimpin. Yang pertama, konsep gereja kelembagaan institusi. A. Konsep gereja purba atau zaman para rasul. Katekese adalah penyampaian ajaran Yesus sebagai calon-calon permandian. Inti katekese para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus, itulah yang menjadi pokok ini. Yang kedua, B. Bapak-bapak gereja atau patristik. Sudah zaman para rasul, pewartaan berjalan terus. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Isi pewartaan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, C. Konsep gereja abad ke-8 sampai dengan 9. Ini memunculkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua atau wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. Yang keempat, D. Konsili Trente. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja. Sebagai reaksi terhadap kaum reformis Luther, Gereja Katolik melalui tokoh-tokoh terkemuka, Canisius dan Bellarminus, menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harap dan kasih ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebenaran Kristen yang lainnya, yang lebih merupakan pembelaan atau apologetis. Yang kelima, konsep Konsili Vatikan kedua. Katekese ialah usaha pewartaan sabda Allah untuk membina penghayatan iman perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. Yang keenam, F. Konsep kitab hukum kanon. Kanon 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Kepada gereja dipercayakan oleh Yesus Kristus Tuhan, kasihan iman agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga kebenaran yang diwujudkan tanpa celah. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Yang ketujuh, G. Kongregasi untuk iman di dalam buku petunjuk umum katekese merumuskan bahwa katekese adalah bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang benar. Yang kedelapan, H. Konsep katekese gereja Indonesia. Katekese ini merumuskan yang pertama, katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman atau penghayatan iman antar anggota jemaat. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus pengantara Allah yang bersabda kepada kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjawab pengertian gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, dalam katekese umat, fungsi pemimpin katekese adalah pengarah dan pemuda atau fasilitator, yaitu pelayan yang menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, komunikasi iman dalam katekese umat menempatkan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat. Yang kedua, B. Adapun istilah-istilah yang berhubungan dengan katekese diantaranya adalah satu, katekese, usaha pengajaran atau pendidikan bagi calon permandian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konkret. Yang ketiga, katekis, guru agama atau orang yang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. Yang keempat, katekismus, buku yang berisikan ajaran-ajaran agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. Yang kelima, katekumen, calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dalam pelajaran agama untuk menerima permandian. Yang keenam, katekumen, masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian.
katekese, ibadat atau liturgi, bimbingan khusus atau koinonia, yang perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia, pembentukan jemaat atau koinonia. Satu, pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling tukar menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan, serta menggairahkan kembali iman. Dengan itu, umat semakin lebih menghayati imannya. Jadi dalam katekese, umat harus mendengarkan dan diteguhkan oleh pengalaman iman umat dalam tradisi gereja dan ajaran kitab suci. Yang kedua, ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Dalamnya orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon dan memuliakan. Yang ketiga, bimbingan khusus koinonia. Bimbingan khusus atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kerasulan kamar tamu, kunjungan keluarga, dan bimbingan kelompok belajar. 4. Perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi dan menahan profan sehingga langsung berfungsi dan berhasil bagi perkembangan masyarakat. Tugas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya pelayanan yang ikhlas seorang guru, pelayanan dari seorang ibu keluarga, pegawai, pengusaha, petani di tempat kerja mereka masing-masing. Dengan tugas ini, gereja menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dunia. Tugas ini berasal dari hakikat hidup gereja sendiri, karena gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Yang kelima, pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan strategi kebersamaan dalam jemaat. Misalnya, kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat dan sarana-sarana. Katekese atau pewartaan merupakan salah satu tugas pastoral gereja yang bergiat dalam komunikasi iman. Usahanya ialah menggerakkan orang sehingga orang dengan mudah bertukar pengalaman iman. Dengan demikian, orang semakin menghayati imannya. Yang keempat, D. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu lain di sini ialah ilmu manusiawi dan teologi. Ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mau mendalami diri sendiri, masyarakat, alam sekitar berdasarkan keterangan budi seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat, dan alam sekitar menurut wahyu ilahi, seperti eksegese, evangelisasi, kerita. Jadi hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese yaitu yang pertama, antropologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan seperti tentang asal manusia, perbedaan ras, adat istiadat, cara hidup masing-masing suku, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Ilmu ini menyumbangkan katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang manusia dan kebudayaan yang merupakan medan dari katekese. Yang kedua, sosiologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai kelompok dalam suatu masyarakat. Ilmu ini membantu katekese dalam mengatur kelompok-kelompok katekese, suasana persaudaraan, dan rasa keterkaitan dalam kelompok katekese. Yang ketiga, psikologi. Ilmu yang mempelajari jiwa, kegiatan, dan tingkah laku manusia. Ilmu ini memberikan sumbangan bagi katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang jiwa manusia, sehingga pendekatan karya katekese untuk perkembangan iman manusia dapat lebih berhasil. Yang keempat, pedagogi. Yang keempat, pedagogi. Ilmu yang mempelajari bagaimana mendidik manusia menjadi seorang dewasa. Ilmu ini memberikan sumbangan kepada katekese dan dengan memberikan cara-cara yang tepat untuk pendidikan iman sehingga setiap orang dapat menghayati iman. Yang kelima, teologi. Ilmu yang mempelajari secara ilmiah dan dapat bertanggungjawabkan tentang iman. Ilmu ini seperti dogma, moral, kitab suci, spiritualitas, dan liturgi. Teologi memberikan sumbangan bagi katekese dengan menghidangkan bahan hidup iman yang